Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah beberapa pemuda yang tidur selama ratusan tahun di gua. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Angin malam berembus tajam, membawa aroma lembab tanah setelah hujan. Di balik rimbunan hutan, beberapa sosok berlarian. Napas mereka tersengal, tubuh mereka basah oleh keringat. Cahaya bulan samar-samar menerangi langkah mereka yang tergesa. "Kita tidak bisa kembali," bisik seorang pemuda bernama Zaid, matanya penuh kecemasan. "Jika mereka menemukan kita, semuanya akan berakhir." Di belakangnya, para sahabatnya, Ammar, Malik, Harits, dan beberapa pemuda lain, terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Mereka telah meninggalkan kota, meninggalkan rumah, keluarga, dan semua yang mereka miliki. Bukan karena mereka ingin, tetapi karena pilihan lain berarti kematian. Raja yang berkuasa di negeri mereka adalah penguasa yang bengis. Ia tidak mengizinkan keimanan kepada Allah berkembang di negerinya. Barang siapa yang menolak menyembah berhala, akan dihukum tanpa ampun. Para pemuda ini telah menolak tunduk, dan kini mereka diburu seperti hewan liar. Suara derap kaki kuda terdengar di kejauhan. Mereka semakin dekat. "Kita harus bersembunyi," desis Harits. Tangannya menunjuk ke arah celah di antara dua tebing. Tanpa ragu, mereka berlari menuju celah itu, menembus kegelapan. Dedaunan dan ranting-ranting tajam menggores kulit mereka, tetapi mereka tak peduli. Di depan mereka, tampak sebuah gua yang tersembunyi di antara bebatuan besar. "Masuk ke dalam," perintah Malik dengan suara tertahan. Satu persatu mereka merangkak masuk, menekan napas agar tak terdengar. Di luar, suara kuda semakin mendekat. Cahaya obor berpendar dari celah bebatuan. Mereka menahan napas. Seorang prajurit berbaju besi turun dari kudanya. Matanya menyisir hutan dengan tajam. "Mereka pasti ke arah sini." Suaranya terdengar kasar. Yang lain mengangguk. Tapi tak ada jejak lebih jauh. Sepertinya mereka menghilang. Pemuda-pemuda di dalam gua menggenggam dada mereka. Jantung mereka berdebar kencang. Jika mereka tertangkap sekarang, tidak ada harapan untuk hidup. Beberapa saat berlalu. Para prajurit mulai kehilangan kesabaran. "Mungkin mereka kembali ke kota," ujar seorang prajurit lain. "Kita cari ke arah lain." Akhirnya, suara langkah kaki kuda menjauh, meninggalkan keheningan di dalam gua. Para pemuda itu saling berpandangan dalam gelap. "Kita aman untuk sementara," bisik Zaid, suaranya gemetar. Namun, mereka tahu ini bukan akhir dari pelarian mereka. Di luar sana, dunia telah berubah, dan mereka belum tahu apa yang akan menanti mereka setelah malam ini. Gua itu gelap dan lembab. Udara di dalamnya terasa dingin, membuat tubuh mereka menggigil. Cahaya bulan yang masuk dari celah batu hanya mampu menerangi sedikit bagian dari tempat persembunyian mereka. Zaid mengusap keringat di dahinya. Napasnya masih belum stabil setelah pelarian panjang. "Kita tidak bisa keluar dari sini sekarang," katanya dengan suara lirih. "Mereka pasti masih berjaga di sekitar." Ammar duduk bersandar di dinding batu, matanya menerawang. "Berapa lama kita harus bersembunyi?" tanyanya. Tak ada yang menjawab. Mereka semua tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Dunia di luar sana telah menjadi tempat yang berbahaya bagi mereka. Jika mereka keluar, mereka akan dihadapkan pada hukuman yang mengerikan. Harits merapatkan jubahnya, mencoba mengusir dingin yang merayap ke tulangnya. "Kita sudah menyerahkan segalanya demi keimanan kita," katanya pelan. "Kini yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa." Zaid mengangguk. "Kita meminta perlindungan kepada Allah. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita dari ini semua." Mereka pun mengangkat tangan. Hati mereka bergetar dalam doa yang khusyuk. Mereka memohon keselamatan, meminta agar Allah menjaga mereka dari kejaran musuh. Lelah yang tak tertahankan mulai merayap ke tubuh mereka. Mata mereka berat, napas mereka semakin lambat. Satu persatu mereka merebahkan diri di lantai gua,
bersandar pada batu-batu yang dingin. Semoga ketika kita terbangun nanti, semua ini telah berakhir. Gumam Malik sebelum akhirnya terlelap. Hening. Angin berembus lembut, menggoyangkan dedaunan di luar gua. Di dalam, tubuh mereka terbaring diam, seperti terselimuti oleh ketenangan yang tak biasa. Napas mereka semakin pelan. Detak jantung mereka seolah melambat. Waktu pun berjalan tanpa mereka sadari. Di luar, langit berubah. Malam berganti pagi. Siang berlalu menjadi malam lagi. Hari-hari berlalu. Bulan demi bulan bergulir. Tahun-tahun berganti. Namun, di dalam gua itu, mereka tetap terbaring dalam diam. Mereka tidak tahu, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Matahari terbit dan tenggelam, menggantikan dirinya tanpa henti. Angin bertiup, membawa debu dan dedaunan yang menumpuk di depan mulut gua. Hutan perlahan berubah, pohon-pohon bertambah besar, akar-akar mencengkeram tanah lebih dalam. Di luar sana, dunia yang pernah mereka kenal mulai memudar. Kota yang dulu mereka tinggalkan berubah seiring waktu. Raja yang dulu berkuasa dengan tangan besi telah tiada. Dinasti yang dahulu menindas mereka runtuh, digantikan oleh penguasa baru. Orang-orang di kota tak lagi mengenal kisah tentang para pemuda yang melarikan diri demi keimanan mereka. Generasi baru lahir, tumbuh tanpa pernah mendengar nama-nama mereka. Jalan-jalan berubah, pasar-pasar berkembang, dan bahasa yang dulu mereka gunakan mulai terdengar berbeda. Namun, gua itu tetap sunyi. Di dalamnya, tubuh para pemuda itu masih terbaring dalam tidur yang dalam. Tak ada yang berubah pada mereka. Wajah mereka tetap seperti saat mereka pertama kali terlelap. Seolah waktu tidak pernah menyentuh mereka. Hingga akhirnya, sesuatu terjadi. Sinar matahari pagi merambat masuk melalui celah-celah batu, menerangi bagian dalam gua yang selama ini dilingkupi kegelapan. Udara di dalam berubah hangat, membawa aroma tanah yang lembab. Jari-jari Zaid sedikit bergerak. Kelopak matanya bergetar, lalu perlahan terbuka. Ia menarik napas panjang, dadanya naik dan turun, seolah baru saja terbangun dari tidur yang panjang. Matanya menatap langit-langit gua yang gelap. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi. Apa kita masih di sini? Suaranya serak, hampir seperti bisikan. Di sekelilingnya, yang lain mulai menggeliat. Ammar mengusap wajahnya, merasa seolah baru bangun dari tidur yang berat. Malik meregangkan tubuhnya. Matanya menyipit menyesuaikan diri dengan cahaya yang masuk. Harits bangkit perlahan. Kepalanya terasa berat. "Berapa lama kita tidur?" tanyanya. Suaranya masih dipenuhi kantuk. Zaid menggeleng. "Aku tidak tahu." Mereka semua merasa aneh. Tubuh mereka tidak terasa lemah seperti orang yang tidur terlalu lama. Tidak ada rasa lapar yang menyiksa mereka, seolah hanya semalam yang berlalu. Namun, sesuatu terasa berbeda. Ammar melangkah ke mulut gua, mengintip keluar. Matanya melebar. Hutan yang ia lihat bukanlah seperti yang ia ingat. Pepohonan terlihat lebih besar, akar-akar menggeliat lebih panjang, dan dedaunan tampak lebih rimbun. Seolah waktu telah berjalan lebih jauh daripada yang mereka kira. "Ada yang tidak beres," bisiknya. Yang lain segera berdiri, ikut melihat keluar. Dan saat itu, perasaan aneh semakin kuat di hati mereka. Mereka tidak tahu bahwa dunia yang mereka kenal telah berubah. Mereka berjalan menuruni bukit berbatu, meninggalkan gua yang selama ini menjadi tempat persembunyian mereka. Langkah mereka terasa ringan, tetapi hati mereka dipenuhi kebingungan. "Kita harus kembali ke kota," kata Zaid. Matanya menatap jalan setapak yang tertutup rerumputan liar. Mungkin semuanya sudah mereda. Namun, saat mereka semakin dekat ke perkampungan, sesuatu terasa janggal. Ladang-ladang yang dulu mereka kenal kini tampak lebih luas dan subur. Pepohonan di sepanjang jalan lebih besar, seolah telah tumbuh selama berabad-abad. Bahkan udara yang mereka hirup terasa lebih segar, berbeda dari yang mereka ingat. Ketika mereka tiba di pintu masuk kota, kebingungan mereka semakin menjadi-jadi. Bangunan-bangunan di sana tampak berbeda. Beberapa lebih tinggi dan lebih rapi, seolah dibangun dengan teknik yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Jalan-jalan lebih luas,
dan orang-orang mengenakan pakaian yang asing bagi mereka. "Apa ini benar kotamu?" tanya Ammar dengan suara bergetar. Zaid menelan ludah. "Harusnya iya, tapi..." Seseorang melintas di dekat mereka, mengenakan jubah yang berbeda dari yang biasa mereka lihat. Malik mencoba mendekati seorang pedagang tua yang tengah menata dagangannya di pinggir jalan. "Maaf, Paman, sapa Malik. Kami baru saja kembali. Apa yang terjadi di kota ini? Di mana penguasa sebelumnya?" Orang tua itu mengernyit, menatap mereka dengan bingung. "Penguasa yang mana?" tanyanya. "Raja yang memerintah negeri ini. Yang memaksa rakyat menyembah berhala," jawab Malik cepat. Pedagang tua itu semakin heran. "Nak, sudah berabad-abad tak ada raja seperti itu di sini. Kami semua menyembah Allah." Para pemuda itu saling berpandangan. Dada mereka terasa sesak. "Apa maksudmu?" tanya Harits. Suaranya sedikit bergetar. "Berapa lama raja itu telah tiada?" Pedagang itu mengusap janggutnya. "Ratusan tahun, mungkin lebih." Darah mereka seakan berhenti mengalir. "Ratusan tahun?" Ammar melangkah mundur. Kakinya hampir limbung. "Tidak mungkin," bisiknya. "Kita hanya tidur semalam." Namun, semua yang mereka lihat, semua yang mereka dengar, berkata sebaliknya. Dunia yang mereka kenal telah menjadi asing. Mereka bukan lagi bagian dari zaman ini. Lutut Zaid melemas, seakan dunia di sekitarnya berputar. Mereka hanya merasa tidur semalam, tetapi orang-orang di kota berbicara tentang ratusan tahun yang telah berlalu. "Apa yang terjadi pada kita?" bisik Ammar. Suaranya hampir tak terdengar. Malik menggenggam dadanya, mencoba mengatur napas. "Jika benar sudah ratusan tahun berlalu, bagaimana kita masih hidup seperti ini? Kita tidak menua. Kita tidak merasa lapar atau haus." Harits menggeleng kuat, mencoba menolak kenyataan. "Tidak mungkin. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Kita harus mencari seseorang yang tahu lebih banyak." Mereka berjalan ke tengah kota. Kepala mereka terus menoleh ke kanan dan kiri, mengamati orang-orang yang tampak begitu asing. Mereka mendatangi masjid besar yang berdiri megah di pusat kota. Bangunannya kokoh dengan pilar-pilar tinggi, berbeda dari masjid-masjid yang mereka kenal dahulu. Orang-orang berkumpul di sana. Wajah mereka berseri-seri setelah menunaikan sholat. Seorang ulama tua duduk di beranda masjid. Janggutnya putih, matanya memancarkan ketenangan. Zaid mendekatinya dengan ragu. "Wahai Tuan," suaranya bergetar. "Kami ingin bertanya tentang sesuatu yang mungkin terdengar aneh." Sang ulama tersenyum bijak. "Silakan, anak muda. Aku akan mendengar." Zaid menarik napas dalam. "Kami berasal dari zaman ketika Raja Lalim masih berkuasa. Kami melarikan diri ke sebuah gua dan tertidur. Ketika kami bangun, dunia telah berubah." Mata ulama itu melebar. Napasnya tertahan. "Subhanallah," bisiknya. "Apakah kalian, pemuda dari gua itu?" Para pemuda itu terdiam. Tubuh mereka menegang. Ulama itu melanjutkan. Suaranya penuh kekaguman. "Dulu, ada kisah yang diceritakan turun-temurun tentang sekelompok pemuda beriman yang dikejar oleh Raja Zalim. Mereka menghilang ke dalam gua, dan Allah menjaga mereka dalam tidur yang panjang. Kini, kalian kembali." Kata-kata itu menghantam hati mereka seperti ombak besar. Mereka saling berpandangan, menyadari bahwa mereka bukan lagi bagian dari dunia ini. Mereka adalah bagian dari sebuah mukjizat. Hening menyelimuti mereka. Kata-kata sang ulama bergema di benak masing-masing. Jika kisah mereka telah menjadi legenda, maka itu berarti dunia yang mereka kenal benar-benar telah sirna. Harits mengepalkan tangannya. Suaranya bergetar. "Jadi, kita bukan lagi bagian dari zaman ini." Ulama itu mengangguk pelan. "Allah telah menjaga kalian dalam tidur yang panjang. Kalian adalah bukti kekuasaannya. Namun, dunia telah berubah. Zaman yang kalian tinggalkan sudah berlalu berabad-abad lamanya." Zaid menatap langit yang terasa begitu asing. Dadanya sesak, hatinya bertanya-tanya.
Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Orang-orang mulai berkerumun, berbisik satu sama lain. Wajah-wajah penuh rasa ingin tahu menatap mereka, seakan sedang melihat sesuatu yang mustahil. Ammar mundur selangkah, merasa takut. Apa yang akan terjadi pada kita sekarang? Sang ulama menatap mereka penuh kelembutan. Kalian adalah bagian dari sejarah yang hidup. Namun, aku yakin, Allah telah menentukan takdir bagi kalian. Tiba-tiba, Malik merasakan tubuhnya melemah. Lututnya bergetar, kepalanya terasa ringan. Aku merasa lelah, bisiknya. Satu persatu dari mereka mulai merasakan hal yang sama. Tubuh mereka seakan kehilangan tenaga. Mata mereka berat. Ini. Zaid mencoba berbicara, tapi suaranya semakin melemah. Ulama itu tersenyum penuh kebijaksanaan. Mungkin waktumu di dunia ini sudah selesai. Wahai pemuda beriman, kalian telah menunaikan ujian kalian. Tenanglah, Allah telah menyiapkan tempat bagi kalian. Mereka tidak melawan. Tidak ada ketakutan. Tidak ada kegelisahan. Mata mereka perlahan tertutup. Tubuh mereka melemah. Lalu perlahan jatuh ke tanah. Orang-orang di sekeliling mereka tersentak. Tapi tak satu pun yang berani menyentuh mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan penuh keharuan saat para pemuda itu menghembuskan napas terakhir mereka. Angin bertiup lembut, membawa kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka telah kembali kepada Allah. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang kebesaran Allah dan bagaimana Dia menjaga hamba-hambanya yang beriman. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lama kamu tinggal di sini?" Mereka menjawab, "Kita tinggal di sini sehari atau setengah hari." Yang lain berkata, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu tinggal di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapapun." Quran Surat Al-Kahfi 19. Catatan. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Semoga dapat memberikan inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.